Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbahuddin, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr. Hes Mutakin, Purwakarta. Saat ini saya sedang berada di semester 2. Berikut saya akan membuat tutorial penggunaan SPSS untuk materi korelasi linear berganda. Di sini saya juga sudah mempunyai bahan untuk dilihat datanya. Jadi sini judulnya pengaruh trouble mesin dan speed mesin pada produktivitas produksi. Di sini ada bulan, ada presentasi trouble mesin berbanding dengan idle time-nya atau waktu tersedia, terus speed mesin pada saat proses berapa meter per menit, dan yang terakhir adalah produktivitas. Jadi apa yang mempengaruhi produktivitas secara signifikan. Baik, kita mulai. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Yang pertama, untuk name-nya kita isi X1 untuk trouble mesin, X2 untuk speed mesin, variabel Y-nya kita isi hasil produktivitas. Di sini desimalnya kita bisa hilangkan atau kita tetap nggak diubah. Selanjutnya kita ke mesionya kita gunakan scale semua. Alignment-nya kita bisa center atau kita abaikan. Baik, untuk selanjutnya kita lihat ke data view. Data yang tadi sudah saya kopikan, bisa langsung dengan cara Ctrl C atau copy paste X1-nya, X2-nya, dan Y atau hasil dari produktivitas. Untuk cara menggunakannya, untuk menganalisanya, kita gunakan analyze, masuk ke correlates, ke bivariate. Oke, nanti semuanya yang di sini dipindahkan ke variable. Di variable ini kita klik lagi option, kita klik means and standard deviation, continue. Setelah selesai semua, kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Ini untuk hasil korelasi. Karena kita menggunakan korelasi linear berganda, maka kita akan gunakan langkah selanjutnya, analyze. Kita pakai regression. Kita masuk ke linear. Nah, di sini kita tentukan mana dependent dan mana independent. Dependent-nya kita masukkan hasil produktivitas sebagai dependent karena kita akan mempengaruhi variabel X1 trouble mesin dan variabel X2 speed mesin. Itu kita bisa Ctrl A. Kita masuk ke independent. Jadi variabel ini kita lihat sebagai seberapa besar pengaruhnya antara X1, X2 terhadap hasil produktivitas. Kalau sudah, kita masuk ke statistik, kita estimate, model fit-nya, continuous, oke. Setelah itu kita ke option. Optionnya sudah oke juga. Kita masukkan ke hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya dari regression-nya. Ini hasil tadi dari korelasinya. Nah, ini hasil dari regression-nya. Untuk membaca hasil daripada pengaruh variabel X1, X2 terhadap Y, kita bisa lihat di sini ada beberapa cara. Salah satunya kita bisa langsung lihat di tabel ANOVA-nya. Jadi ketika sig-nya ini lebih kecil daripada 0,05, maka bisa dikatakan hasilnya signifikan. Jadi secara simultan atau dua variabel tersebut secara bersamaan memiliki pengaruh yang cukup besar untuk hasil daripada produktivitas. Jadi kalau kita baca, H0-nya ditolak karena lebih kecil daripada 0,05
dan H1-nya diterima atau pengaruh dua variabel X1 dan X2-nya diterima karena lebih kecil daripada 0,05. Itu untuk membaca secara simultan dari dua variabel. Adapun untuk menentukan variabel mana yang sangat berpengaruh, kita bisa lihat di koefisiennya, di mana di sini kita bisa lihat di kolom signifikan ini trouble mesin itu 0,465 atau 46%, sehingga kalau dibandingkan dengan 0,05 trouble mesin itu lebih besar. Bisa dikatakan H0-nya diterima, H1-nya ditolak, sehingga trouble mesin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produktivitas. Adapun untuk speed mesin, kita bisa lihat di sini ini ada 0,01. Kalau kita baca secara datanya, jadi 0,01 lebih kecil daripada 0,05, sehingga speed mesin ini berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produktivitas. Jadi bisa dipastikan bahwa pengaruh daripada speed mesin memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap produktivitas. Itulah tutorial penggunaan SPSS untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.